suatu hari datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ayahku selalu ingin mengambil hartaku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah bersabda, "Wahai pemuda, pulanglah dan datangkanlah ayahmu ke sini. Datanglah kamu kembali ke sini bersama ayahmu. Kembali engkau kemari bersama ayahmu." Maka ketika itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah mengucapkan salam kepadamu. Dia mengatakan kepadamu, dia berfirman kepadamu, apabila orang tua pemuda tersebut datang kepadamu, maka tanyailah ia sesuatu yang selama ini dia pendam dalam hatinya dan belum pernah terdengar oleh kedua telinganya sendiri." Maka ketika orang tua tersebut datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Apa benar yang dikatakan anakmu jikalau engkau senantiasa mengambil hartanya?" Kemudian dia menjawab, "Ya Rasulullah, yang saya ambil hanya sedikit untuk kebutuhanku." Untuk kebutuhanku dan salah satu bibitnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sudah cukup. Sekarang beritahu aku sesuatu yang selama ini engkau pendam dalam hatimu dan belum pernah terungkap dan terdengar oleh kedua telingamu sendiri." Maka orang tua tersebut mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah keyakinanku kepadamu. Sungguh aku telah mengatakan sesuatu dalam hatiku yang belum pernah terdengar dan oleh kedua telingaku sendiri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ungkapkanlah isi hatimu dan aku akan mendengarkannya." Akhirnya orang tua tersebut mengungkapkan isi hatinya dengan melantutkan syair yang ditujukan kepada anaknya, sambil orang tua itu mengatakan, "Ghadawtuka mauludan wa ultuka yafi'an tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu." Wahai anakku, ketika engkau kecil aku suapi, ketika engkau kecil aku beri engkau makan, dan aku jaga engkau sampai tumbuh besar, dan engkau terus menerus minum dari sesuatu yang setiap pagi aku peraskan untukmu. Idza lailatun dafat kalis bisuk bilam abid lisukmika illa sahiran atamal malu. Apabila datang waktu malam, maka engkau dalam keadaan sakit, aku pun semalam suntuk tidak pernah tidur karena menjagamu sambil penuh dengan kegelisahan. Ka'anni anal matruku dunaka billari turikta bihi duni fa'ainaya tahmulu. Seakan-akan bukan engkau yang sakit, tapi seakan-akan aku yang sakit. Wahai anakku, dan aku terbaring sambil mengalirkan air mata. Takhafur rada nafsi wa alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalu. Diriku sangat mengkhawatirkan akan kematianmu, padahal aku tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma balaghta sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fika kuntu uammilu. Maka ketika engkau masuk di usia dewasa dan waktu yang sangat-sangat aku harap-harapkan, ja'alta jazai ghildatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Ternyata engkau balas diriku dengan perlakuan yang sangat kasar, seakan-akan engkau yang memberi aku karunia, engkau yang memberi aku kenikmatan, seakan-akan engkau yang memberikan aku kenikmatan. Falaitaka idlam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Wahai anakku, apabila engkau tidak bisa menjaga kewajibanmu kepada orang tuamu, maka berbuatlah engkau kepada diriku seperti seorang tetangga yang berbuat baik kepada sesama tetangganya. Gubahan-gubahan suara hati yang dikeluarkan oleh orang tua ini dibaca dan diperdengarkan di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis mendengar gubahan-gubahan syair
yang disampaikan oleh orang tua ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalirkan kedua air matanya sambil bersabda, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Begitu jawaban yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pemuda yang melaporkan ayahnya di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi Kanjeng Nabi kemudian bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ayah adalah merupakan jalan yang termudah untuk mengantarkan kita semua menuju pintunya Allah, pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, yang bagi lil walad ayyaj'ala a'malahu li abawayhi hayyan kana aw mayyitan. Hendaklah setiap anak ketika melakukan perbuatan yang baik, hendaklah dia niatkan pahala dan dia mintakan pahala ibadah-ibadah yang dia lakukan untuk orang tuanya, hayyan kana aw mayyitan, apakah orang tuanya masih hidup, lebih-lebih orang tuanya ketika sudah meninggal dunia.